Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Tegi Paus dari NPM 20570510009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi teori bahasa dan otomata. Materinya yaitu mesin Turing. Yang pertama adalah sejarah mesin Turing. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer atau general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti finite state automata dan push down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerisasi rekursif atau recursively enumerable set. Kemudian ada model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, dari ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B besar. Pada keadaan awal N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2 hingga AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B besar. Bisa dilihat pada gambar di atas, itu ada A1, A2 sampai AN, kemudian ada B, B, B. Nah, dari itu adalah finite state control. Kemudian ada perbedaan mesin Turing dengan finite state automata dan push down automata. FSA atau PDA, yang pertama itu pita masukan hanya dapat dibaca. Yang kedua, headnya hanya dapat digerakkan ke kanan. Ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan. Lalu kalau mesin Turing, yang pertama pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Dan yang ketiga, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang dapat pengaksesannya tidak dibatasi, dibandingkan dengan tempat penyimpanan PDA yang hanya dapat diakses sebagai stack. Kemudian ada aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Dan yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh yang pertama yaitu mesin Turing M besar akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan input O 0N 1N anggota N lebih besar sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya 01,0011, 0000111, 0000111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Dan yang keenam, kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jadi kalau misalkan 0-nya 4, berarti 1-nya harus 4 ya. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali.
Kemudian jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti untuk string yang tidak dikenali atau ditolak. Ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Dari penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Status yang pertama ada key 0, aksinya jumpa 0, keterangannya menemukan simbol 0. Kemudian status yang kedua itu ada key 1, aksinya cari 1, keterangan mencari simbol 1 ke arah kanan. Ketiga ada status key 2, aksi cari X, keterangan mencari simbol X ke arah kiri. Lalu yang terakhir ada status key 3, aksi itu sisa, keterangan memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenalan 0N, 1N ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel di atas ada jumpa 0 atau key 0, status key 1 tulis X kanan, 1 tidak ada, X tidak ada. Status key 3 kanan, B tidak ada. Kemudian cari 1 atau key 1, 0 nya kanan, 1 nya status key 2 tulis Y kiri, X nya tidak ada, Y nya kanan, B nya tidak ada. Kemudian cari X atau key 2, 0 nya kiri, 1 nya tidak ada, X nya status key 0 kanan, Y nya kiri, B nya tidak ada. Dan yang sisa atau key 3, 0 nya tidak ada, 1 nya tidak ada, X nya tidak ada, Y nya kanan, dan B status key 4 kanan. Cara membaca tabel ini misalkan dalam status key 0, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status key 1, mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Notasi yang lebih ringkas, triple key AD menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status key, menuliskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Ada key 00 nya key 1 XR, 1 tidak ada, X nya tidak ada, Y nya key 3 YR, B nya tidak ada. Kemudian ada key 1, 0 nya key 1 0R, 1 nya key 2 YL, X nya tidak ada, Y nya key 1 YR, B nya tidak ada. Kemudian ada key 2, 0 nya key 2 0L, 1 nya tidak ada, X nya key 0XR, Y nya key 2 YL, B nya tidak ada. Dan yang terakhir ada key 3, 0 nya tidak ada, 1 nya tidak ada, X nya tidak ada, Y nya key 3 YR, dan B nya key 4 BR. Kemudian ada definisi formal. Sebuah mesin Turing M melambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M sama dengan key sigma T sigma, terus key 0 BF, yang dalam hal ini key yaitu himpunan berhingga status A, B, C atau key 0, key 1, key 2. Lalu ada T, himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. B, anggota T melambangkan simbol blank. Sigma, himpunan simbol input subset dari T. Delta, fungsi pergerakan yang memetakan key XT, yaitu key XT X inputan L, R. Key 0 ekuivalen key status awal, dan F key himpunan status akhir atau accepted. Dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa L sama dengan input 0N1N anggota N lebih besar sama dengan 1 dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan key sigma key, sigma, T, delta, key 0, B, F, yang dalam hal ini key sama dengan key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, T sama dengan 0,1, X, Y, B, sigma sama dengan 0,1, B, key 0 sama dengan key 0, F sama dengan key 4,
delta Q 0,0 sama dengan Q1 XR delta Q0 Y sama dengan Q3 YR, delta Q1,0 sama dengan Q10R, delta Q1,1 sama dengan Q2, Y, L, delta Q1, Y sama dengan Q1, Y, R, delta Q2,0 sama dengan Q2,0, L, delta Q2, X sama dengan Q0 X, L, delta Q2, Y sama dengan Q2, Y, L, delta Q3, Y sama dengan Q3, Y, R, delta Q3B sama dengan Q4, B, R. Kemudian ada deskripsi sesaat. Keberadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh tiga hal. Yang pertama, status sekarang atau key. Yang kedua, simbol yang sedang diterima atau dibaca. Dan yang ketiga, posisi head, nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Bisa lihat pada gambar di bawah ini ada key, dia ke A, ada alpha 1 dan beta. Deskripsi sesaat. Jika alpha 1 sama dengan A beta, maka konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan sebagai tekstual oleh deskripsi sesaat atau instantaneous description, yaitu alpha 1 key alpha 2, yang artinya yang pertama, mesin sedang berada pada status key. Yang kedua, alpha 1 alpha 2 adalah string yang tertera pada pita. Dan yang ketiga, mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Terima kasih, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.